Jokowi dianggap gagal pimpin bangsa, Guru Besar UIN angkat suara. Benarkah Jokowi gagal memimpin Indonesia ya? Saya kira mungkin kita harus menunggu 2,5 atau 3 tahun lagi ketika Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menyelesaikan periode keduanya. Indikator yang saya kira mungkin indikator itu bisa mengarah kepada kegagalan ya, bisa menjadi negative legasi peninggalan Jokowi yang tidak begitu baik, yang negatif ya. Dalam hal good governance, penciptaan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik ya. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa good governance ini tidak berjalan dengan baik ya. Yang pertama, yang paling jelas itu adalah pemberantasan korupsi yang tidak jalan, atau kalaupun jalan hanya minimal. Padahal pada saat yang sama korupsi merajalela, apalagi pada musim pandemi COVID-19 ini pun juga diuang sebagian dana bansos itu juga dirampok oleh anggota kabinetnya Jokowi ya kan. Dan Presiden Jokowi tidak bicara tegas ya terhadap 2 menterinya itu yang terlibat dalam korupsi ya. Secara normatif aja bilang ya kita serahkanlah kepada hukum untuk melakukan tindakan terhadap mereka gitu. Adalah saya kira kekacauan di dalam birokrasi negara, misalnya dengan pembubaran kementerian. Pertama kali adalah pengangkatan orang-orang menjadi menteri tidak pada tempatnya. Juga yang terakhir pembubaran misalnya Kemendristek, pembentukan BRIN ya, itu menimbulkan kekacauan birokrasi. Jadi ini menimbulkan kekacauan, perubahan nomenklatur saja itu membuat seretnya anggaran, ya kan? Kemunduran demokrasi Indonesia dalam ya katakanlah sejak dalam periode kedua ini terutama ya. Pertama-tama adalah dengan koalisi politik yang terlalu besar di DPR dan partai politik yang pada gilirannya pada akhirnya memunculkan bisa disebut sebagai oligarki nepotistik ya. Oligarki nepotistik dan despotik gitu. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat koalisi politik besar ini dengan Presiden Jokowi ini kemudian berbuat sekehendak hatinya ya kan, menetapkan berbagai undang-undang tanpa kemudian melibatkan publik. PP-nya juga nggak jelas gitu ya, publik tidak diberikan akses sama sekali. Jadi ini oligarki yang sangat berbahaya sebetulnya. Jadi kalau yang terjadi kan sesungguhnya adalah demokrasi atau indeks demokrasi yang terus turun ya, dan kondisi pandemi COVID-19 ini terlihat betul leadership itu tidak begitu kuat. Leadership itu tidak begitu determinatif, tidak langsung menentukan ya. Harusnya memang kita sudah bisa terhindar dari pandemi COVID-19 kalau dari awal pemerintah bersikap jelas, tegas ya, bernas. Jadi jelas itu tidak abu-abu, tegas itu ya sekali memutuskan harus dilaksanakan, bernas itu ya cerdas ya. Jadi ini yang kita tidak punya ya, sikapnya tidak jelas, tidak tegas, dan tidak bernas atau tidak cerdas. Sehingga ketika orang lain sudah berpesta dengan nonton sepak bola, misalnya Euro 2000 atau 2021 ini, kita masih dilanda ketakutan. Bahkan sekarang paling mencekam situasi. Setiap saat kita mendengar teman kita meninggal,
hari ini saya membaca Sekjen Seknas Jokowi juga meninggal ya. Tapi ada satu poin yang menurut saya penting, yaitu tentang komersialisasi COVID-19. Banyak orang yang percaya, banyak isu yang mengatakan memang elit-elit pemerintahan, pejabat-pejabat pemerintahan, lingkar-lingkar kekuasaan memanfaatkan COVID-19 ini untuk dalam tanda kutip berbisnis atau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Jokowi dianggap gagal pimpin bangsa, Guru Besar UIN angkat suara. Pemerintah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan terkait kinerjanya selama memimpin Indonesia. Lantas berbeda pengakuan Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan UIN Jakarta, Aziumardi Azra, yang menganggap kinerja Jokowi belum bisa dinilai hingga akhir jabatannya. Saya kira mungkin kita harus menunggu 2,5 tahun. Ketika Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin selesai pada tahun 2024, ucap Aziumardi dalam diskusi daring yang dikutip Genpi.co pada Senin 26 Juli. Azra, sapan akrabnya, menjelaskan belum bisa menilai apakah Jokowi gagal menjadi pemimpin atau tidak. Namun dia mengaku hal itu bisa terlihat melalui beberapa indikator yang bisa menjadi penentu kinerja Presiden Joko Widodo. Jokowi belum bisa menciptakan pemerintah tata kelola yang baik. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa good governance ini tidak berjalan dengan baik, kata Azra. Selain itu, Azra menilai pemerintahan Jokowi lemah dalam meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab setelah Jokowi menjabat untuk kedua kalinya, tingkat korupsi di jajaran pemerintahan meningkat. Memasuki musim kedua menjabat, korupsi merajalela apalagi saat COVID-19 datang. Dana bansos dirampok oleh anggota kabinet Jokowi, begitulah jelasnya. Meski mengetahui tindakan korupsi itu, kata Azra, Jokowi dengan enggan berkomentar lebih atau sekadar menegaskan tentang kasus tersebut. Lebih lanjut, menurut dia, Jokowi sebelumnya mengatakan bila ingin memperkuat KPK, tapi kenyataannya tidak. Beliau tidak bicara tegas ya kepada 2 menteri yang terlibat korupsi, belum lagi terkait revisi undang-undang KPK yang dinilai melemahkan lembaga anti rasuah, begitulah tuturnya. Dan gagal jadi pemimpin, Jokowi dapat sentilan tokoh penting. Presiden Jokowi kembali menuai sorotan terkait kinerjanya memimpin Indonesia untuk kali kedua. Anggapan Jokowi gagal memimpin Indonesia pun mulai terkuak saat menangani polemik di pemerintahan. Dalam diskusi daring terkait benarkah Jokowi gagal pimpin Indonesia di YouTube Ciputs, Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan UIN Jakarta, Aziumardi Azra angkat suara. Menurut dia, Presiden Jokowi harus mewaspadai anggapan tersebut untuk bisa memimpin Indonesia lebih baik. Dia menjelaskan anggapan Jokowi gagal memimpin bisa dilihat dari kemunduran demokrasi. Beliau harus mewaspadai anggapan gagal itu dari kemunduran demokrasi. Hal itu tampak pada koalisi partai politik yang terlalu besar di DPR. Begitulah katanya Senin 26 Juli. Azra, sapan akrabnya, menilai keadaan bisa membuat anggapan oligarki nepotistik. Oleh karena itu, dia mengatakan bila koalisi yang sangat besar bisa menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat. Dengan koalisi yang sangat besar, mereka terlihat tindakan sesuka hatinya tanpa melibatkan anggapan dari publik, begitulah jelasnya. Dia menyebut publik seharusnya mendapat bagian untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan. Dengan koalisi besar tersebut, kata dia, publik kesulitan mendapatkan akses terkait kebijakan atau peraturan yang akan dicanangkan. Ini menjadi masalah besar ketika publik tidak mendapat akses itu, sebab koalisi besar itu terlihat berkehendak sesuka hatinya. Kan bisa menimbulkan anggapan publik tidak percaya kepada pemerintah. Begitulah imbuknya.